berikan tepuk tangan sorai-sorai kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Happy Sunday, selamat hari Minggu. Kita bersyukur kalau kita masih diberikan kesempatan kembali untuk bisa datang ke rumah Tuhan. Untuk kita bisa sama-sama beribadah. Dan saya percaya itu semua karena penyertaan Tuhan yang selalu ada setiap harinya. Amin. Mari merasakan kebaikan Tuhan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Mari saudara sama-sama kita mau kembali datang kepada Tuhan. Kita mau angkat rasa syukur kita. Karena Tuhan begitu baik. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh I will sing of the goodness of God. Sama kita nyatakan bersama. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh now I will sing of the goodness of God. Sing all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness your voice. You have led me through the fire in darkness night. You are close like no other. 'Cause we know you as a father, Jesus. Oh, know you as a friend, and I have lived in a goodness of God. Mari angkat kedua tanganmu dan kita nyatakan bersama. All my life you have been faithful. Amen. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. Mari sama-sama kita mau bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Sungguh Engkau Tuhan yang sangat baik. Engkau Tuhan yang setia. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau selalu ada di setiap musim kehidupan kami. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Mari yang bersyukur kita angkat pujian ini. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after.
Tuhan, bahwa penyertaan-Mu selalu ada setiap langkah kehidupan kami. Kebaikan-Mu Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Maka itu kami sangat berterima kasih dan kami mengucap syukur. Dan kami sudah siap untuk memuji Engkau lebih lagi. Mari saudara yang sudah siap untuk memuji Tuhan lebih dahsyat lagi, sama-sama kita katakan, amin, haleluya. Mari saudara sama-sama kita mau bersuka cita, kita mau memuji Tuhan. Come on. Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikan-Mu. Di setiap waktu ku tahu Kau pedulikan seluruh hidupku. Musim kan terus berganti, penyertaan-Nya tiada berhenti. Masa depanku ada dalam hati-Mu, aman dalam-Mu. Sing it. Begitu sempurna kasih-Mu, bahwa ku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. Sungguh kami bersyukur untuk kasih setia-Mu Tuhan. Kasih-Mu begitu sempurna untuk kami. Haleluya. Mari sekali lagi kita nyatakan dengan iman percaya. Apapun yang ku alami, kebaikan-Mu selalu ada, kebaikan-Mu. Di setiap waktu ku tahu Kau pedulikan seluruh hidupku. Musim kan terus berganti, penyertaan Tuhan selalu ada setiap harinya. Amin. Masa depanku ada dalam hati-Mu. Come on, and this is it now. Begitu sempurna kasih-Mu, bahwa ku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. One more time, come on. Begitu sempurna kasih-Mu, bahwa ku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. Mari yang bersuka cita, kita berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Come on. Sungguh kami percaya Tuhan, masa depan kami akan aman hanya dalam nama-Mu. Ada kuasa yang begitu dahsyat, Kaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Hey. Mari yang percaya kita serukan. Begitu sempurna kasih-Mu, bahwa ku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa
Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sekali lagi sama-sama nyatakan saudara. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Serukan nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Dengan segenap hatimu, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama Yesus. Lambaikan tanganmu tinggi, come on. Nama Yesus, menara yang kuat. Amin. Nama Yesus, Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, sekali lagi bagi Tuhan kita. Sing it out. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Yang percaya nama Yesus berkuasa, mari sama-sama tepuk tangan, come on. Engkaulah kami yang hebat, Engkaulah kami yang luar biasa. Berjalan bersama Tuhan, kami tidak takut, kami tidak gentar. Haleluya, yang percaya sorak-sorai bagi Dia, come on. Mari sama-sama angkat tanganmu tinggi saudara. Nama Yesus, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Lebih lagi bagi Dia. Nama Yesus, menara yang kuat. Amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom, saya Karina Alisa. Senang berjumpa saudara dan berikut NDC News. Jadwal ibadah raya dan Kids Church di berbagai lokasi NDC dapat ditemukan di aplikasi dan juga website NDC. Encounter Night, Rabu 1 April pukul 19 diadakan di NDC Bewok. Persepuluhan dan persembahan dapat diberikan dengan melakukan scan kode kris yang terdapat di layar. Dapat juga diberikan melalui kotak-kotak persembahan yang ada di lobi, melalui website dan aplikasi NDC di menu Giving, atau melalui transfer bank dan mesin EDC BCA yang ada di counter. Terima kasih atas persembahan yang saudara berikan karena bermanfaat bagi kelancaran operasional dan kegiatan pelayanan dari gereja kita.
Berikut perkembangan pembangunan gedung NDC PIK 2 Dekor. Pengerjaan terus berlangsung untuk seluruh pekerjaan tribun auditorium, blok space frame, serta finishing ruang genset. Teruslah berdoa agar pengerjaan dilakukan tepat sesuai perencanaan dan tidak ada hambatan. Saudara dapat memberikan dukungan pembangunan melalui dana atau pengadaan 10.000 kursi untuk auditorium dan 4.200 PK untuk AC. Dukungan dana dapat diberikan melalui nomor rekening pembangunan berikut atau dengan scan kode kris yang tersedia di layar. Atau dapat juga diberikan melalui aplikasi NDC. Berikut laporan penerimaan kursi dan AC yang telah terkumpul dan laporan keuangan tersedia pada TV Signage. Ibadah Jumat Agung diadakan pada 3 April dengan jadwal sebagai berikut. Dan ibadah Kids Church tidak diadakan pada ibadah Jumat Agung ini. Ibadah disertai dengan perjamuan kudus dan performing arts. Ibadah di kampus Central Park tetap menggunakan seat booking melalui aplikasi NDC. Shalom, jemaat NDC yang saya kasih di dalam Tuhan. Memasuki bulan April, kita kembali diarahkan kepada peristiwa paling penting dalam iman Kristen, yaitu karya keselamatan yang digenapi melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Bagi dunia, salib mungkin terlihat seperti kekalahan. Namun bagi orang percaya, salib merupakan kemenangan terbesar dalam sejarah manusia. Karena itu, di sepanjang bulan April, NDC menetapkan tema Victory Weekend. Kita bukan hanya mengingat rangkaian peristiwa sejarah, tetapi juga diingatkan bahwa kemenangan Kristus adalah kemenangan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kiranya Tuhan memberkati dan melawat kita sepanjang bulan April ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang ingin melangsungkan pemberkatan nikah di NDC dan telah memenuhi persyaratan dapat mendaftar kelas premarital melalui core leader saudara dan pendaftaran terakhir hari ini. NDC membuka pendaftaran discipleship class untuk membership kelas M1, maturity kelas M2, dan ministry kelas M3. Informasi dan pendaftaran melalui aplikasi NDC di menu NDC kelas pendaftaran kelas. Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami segera menghubungi dan melayani saudara. Sekian NDC News yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda dan Tuhan Yesus memberkati. Kembali datang menyembah Tuhan. Bawa hatimu, bawa kerinduanmu. Nyatakan di hadapan Tuhan. Kami mau setia Tuhan sampai akhir hidup kami mengikut-Mu Yesus. Dasarku berharap
Tuhan, mengikuti rencana Tuhan. Mari angkat tanganmu, sembah Yesus. Yesus, kami sembah Kau. Hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Allah yang setia. Mari angkat tanganmu tinggi. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku kami mau berserah Tuhan. Kini aku berserah pada rancangan-Mu. Kami mau ikuti Yesus. Panggilan-Mu bukan setia sampai akhir hidupku. Mari angkat tanganmu lebih tinggi lagi menyembah Yesus. Serukan, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkan, dasarku berharap. Oh, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti, amin, panggilan-Mu bukan setia sampai akhir hidup. Oh, kami ikuti, ku ikuti ya Tuhan, panggilan-Mu bukan setia sampai akhir hidupku. Datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu atas bangsa kami Indonesia. Dan kiranya damai sejahtera Allah mengalir atas bangsa ini. Kedamaian di sana sini terjadilah. Kami menolak segala bentuk kekacauan, kerusuhan. Tapi sebaliknya ya Tuhan, kuasa-Mu menjamah setiap petinggi-petinggi, pejabat-pejabat negara. Karuniakan mereka hikmat untuk setiap menjawab setiap pergumulan rakyat dan bangsa kami. Berdoa Tuhan, berikan mereka sensitivitas yang kuat untuk mengerti penderitaan rakyat dengan baik. Berkati Indonesia Tuhan. Kami berdoa agar supaya Engkau mewahyukan diri-Mu, agar setiap lutut bertelut, setiap lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk menyambutnya. Karena firman-Mu jauh lebih kuat dan jauh lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Dalam nama Yesus katakan bersama-sama, amin. Yes. Silakan saudara duduk kembali. Shalom semuanya. Apa kabar saudara? Oke kan? Walaupun ada sedikit goncangan di luar sana, tapi saya lihat saudara bisa hadir seperti ini. Pasti ada iman yang bekerja dalam diri saudara. Saya akan sampaikan tentang betapa pentingnya adanya satu integrasi antara iman dengan kesehatan mental. Sekarang masalah yang banyak muncul di mana-mana adalah masalah kesehatan mental. Kalau Anda sakit perut, maka Anda perlu ke dokter, ya kan? Kalau Anda batuk, pilek atau apapun, kita perlu dokter yang menangani urusan secara fisik. Tapi kalau berhubungan dengan stres, pikiran yang kalut, depresi, itu perlu juga butuh pengobatan saudaraku ya. Makanya saudaraku kita mesti belajar bahwa semua yang di dalam ini mempengaruhi yang di luar. Ya saudaraku, dan orang bisa sakit tertentu itu bukan karena soal masalah makanan.
Contoh, orang bisa kena asam lambung itu bukan cuma karena masalah pola makan yang salah dan sebagainya. Tapi dokter juga menyatakan bahwa ada orang kena asam lambung karena masalah pikirannya. Ya, tekanan pikiran yang luar biasa dan menyebabkan penyakit yang disebut dengan psikosomatis itu. Nah, penting sekali untuk kita menjaga kesehatan jiwa, ini penting. Kata integrasi adalah proses penggabungan atau pembaruan berbagai unsur atau komponen menjadi satu kesatuan yang utuh dan harmonis. Nanti akan saya tunjukkan bahwa jawaban untuk permasalahan-masalah keresahan di perasaan saudara, masalah pikiran, depresi maupun kehendak kita yang seringkali tidak bisa tunduk dengan kehendak Allah, ternyata semua harus kembali kepada firman Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, sebab semua kita ini adalah makhluk roh. Seharusnya kita ini adalah we all naturally spiritual dan spiritually natural. Semua saudara gitu. Kita ini makhluk rohani, tapi kita punya namanya jiwa dan tinggal di dalam tubuh kita. Ya, roh kita itu dan jiwa kita, yaitu pikiran, perasaan, kehendak kita berdiam di dalam tubuh kita. Makanya juga jaga fisik itu penting. Pola makan penting, olahraga yang cukup itu penting. Karena tubuh ini menampung roh dan jiwa. Saudara kalau sakit, saudara gak bisa berbuat banyak. Ya, rohmu boleh menyala-nyala, tapi kalau sakit punya pengaruh juga. Saudara, tubuh saudara mesti jaga, kalau enggak, saudaraku, jiwa kita juga akan terpengaruh ya. Makanya dari dalam mengalir keluar. Nah, firman Tuhan berkata, apa koneksinya? Kalau kita lihat dalam ayat berikutnya, dalam Roma pasal yang 10 ayat 17. Jadi, iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Bagaimana iman bisa muncul, di mana iman itu akan menolong kita ketika kita dalam tekanan kejiwaan. Kalau kita tidak bertekun dengan kitab suci. Ya, ini yang banyak ditinggalkan oleh banyak anak muda hari-hari ini. Padahal saudaraku, sekarang kita dimanjakan dengan kita punya aplikasi, bisa taruh di handphone. Dulu zaman saya itu cuma manual kitabnya, gede-gede gitu ya. Lalu kemudian ada beberapa orang sampai malu kalau ke gereja karena sudah percaya Yesus, malu dibilang pendeta karena terlalu rajin bawa Alkitab, dibungkus koran. Karena takut ketahuan mau ke gereja atau apa. Sekarang sudah enak. Sudah ada semuanya di satu perangkat yang device yang saudara miliki, handphone yang saudara miliki. Tapi masalahnya kita tidak bertekun membaca dan merenungkannya. Padahal berkali-kali saya terus katakan dari ibadah yang pertama tadi, success is predictable. Sukses itu bisa diduga sesuai Yosua 1 ayat ke-8. Kalau kamu membaca, merenungkan, memperkatakan kitab Taurat ini firman Tuhan, siang dan malam merenungkannya, ada 3 hal yang disediakan untuk membawa keberhasilan. Pertama, kamu akan bertindak hati-hati. Kedua, kamu akan berhasil malah beruntung. Itu sukses semua saudara. Tapi juga kegagalan dapat diprediksi. Kok bisa Pak? Nah, kalau kamu membaca, tidak merenungkan, lalu kamu pasti tidak akan bertindak hati-hati, tidak berhasil, tidak beruntung. Merenungkan itu, apa sih sebetulnya merenungkan firman secara sederhana? Membayangkan kamu telah melakukannya. Membayangkan kamu sedang melakukan. Itu yang disebut perenungan itu seperti itu. Jadi kalau kamu membaca Alkitab, jangan coba ini Ibu Budi, ini Bapak Budi, ini Mboe Budi. Saudara kamu jangan cuma sekedar baca, saudara berdiam dan merenungkan. Nah, berimajinasilah bahwa saudara sedang melakukan apa yang tertulis dalam Alkitab. Itu bagian proses dari perenungan yang akan membangkitkan iman kita. Dan firman Tuhan Ibrani 4 ayat 12 menjelaskan. Firman Tuhan itu dahsyat. Dikatakan begini, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun. Ini yang hebatnya. Menusuk amat dalam dan sampai memisahkan jiwa dan roh. Perhatikan itu. Jiwa dan roh kita dipisahkan. Firman bisa sanggup memisahkan. Nah, mau pedang apa yang lebih hebat? Toliongto? Kapak Wiro Sableng? 212? Apa? Pendekar Raja Wali? Saya pembaca Asmaraman Kopingho waktu dulu Pak, waktu masih muda. Sekarang juga masih muda. Hanya rambutnya tidak setuju, tidak tahu kenapa dia harus memutih seperti ini. Tapi saudaraku, saya lihat tidak ada satu pedang senjata hebat yang bisa memisahkan roh dan jiwa.
Kecuali firman, sendi-sendi dan sumsum. Kalau ada dokter bedah di sini, pekerjaan memisahkan sendi dan sumsum itu pekerjaan tidak mudah. Tapi firman memisahkannya. Tapi yang keren ini berikut ini. Apa itu? Dia bisa memisahkan pertimbangan dan pikiran hati. Begini. Alkitab mendeskripsikan ada 2 jenis pikiran. Pikiran di kepala dan pikiran di hati. Amsal berkata begini. For as a man think in his heart, so is he. Jadi ada 2 pikiran. Pikiran di kepala, tapi ada pikiran di hati. Nah, dengan kata lain, you are what you think. Saudara akan jadi seperti yang saudara pikirkan. Makanya kalau kita tidak kelola pikiran kita baik-baik, yang salah bisa jadi stres, depresi, dan kita mudah untuk khawatir, putus asa. Makanya firman mesti memenuhi pola pikir setiap kita. Kalau itu terjadi saudaraku, mesti dilatih ya. Semuanya seperti Filipi 4 ayat 8, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang manis, semua yang adil, semua yang suci, semua yang sedap didengar, semua disebut kebajikan dan patut dipuji. Alkitab bilang, pikirkanlah semuanya itu. Implikasinya apa? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Jadi semuanya bermula dari pola pikir, cara pandang, paradigma setiap kita. 1 Tesalonika 5:23, ini kehendak firman Tuhan buat setiap kita, kabar baik. Maunya Tuhan seperti ini. Maunya Tuhan Anda tidak sakit-sakitan. Maunya Tuhan tuh Anda seger, sehat, komplit. Apa itu? Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Komplit. Semoga roh, jiwa, tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudaraku dikasih Tuhan, kalau kita menyatakan seperti ini, berarti memang ada kemungkinan pasti ketika Yesus nanti datang, ketika orang itu hidup dalam kebenaran, orang itu bukan cuma sehat secara jiwa atau spiritualnya yang menyala-nyala, tapi komplit. Tuhan kasih kesehatan roh, jiwa, tubuh kita. Ini kehendak firman Tuhan bagi setiap kita. Ya, nah, saudaraku, mental wellness tentunya. Mental wellness itu dimulai dari cara berpikir. Cara berpikir yang bagaimana Pak Pendeta? Sebetulnya sederhana sekali. Semua pikiran kita harus diselaraskan dengan firman Tuhan. Ini masalahnya di sini. Saudaraku, tabrakan terhebat di dunia ini bukan tabrakan 2 jenis pesawat. Tabrakan terhebat, tubrukan yang terdahsyat adalah tubrukan antara kehendak Tuhan melawan kehendak kita. Sialnya seringkali kehendak Tuhan kalah sama kehendak kita. Sialnya pikiran kita mengalahkan pikiran Tuhan. Seharusnya dilatih Pak, terus-terusan supaya yang namanya pikiran, perasaan, kehendak kita ini tunduk sepenuhnya dengan kehendak Tuhan. Saudara aku kasih Tuhan, latihan. 1 Timotius 4 ayat 7 berkata, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Saudara, beribadah di sini bukan kebaktian ya. Jangan salah. Beribadah di sini bahasa Yunaninya adalah eusebeia. Eusebeia itu godliness. Keserupaan dengan Tuhan itu butuh latihan. Kata latihan bahasa Yunaninya gymnaso. Akar katanya gym. Siapa yang suka nge-gym? Siapa yang nge-gym? Angkat tangan. Ya kan sekarang saudaraku ada yang gym 24 jam. Saudaraku otot kawat balung mesti keringet wedang jahe. Ya kan butuh latihan. Saudara lihat saya. Seorang hamba Tuhan ya karena faktor dan faktor metabolisme telah menarik penurunan. Istri saya aja bilang, kamu tuh makannya gak banyak. Iya memang saya makan gak kayak orang yang makan banyak. Enggak. Tapi karena metabolisme menurun, maka terjadilah kehamilan yang tidak pernah melahirkan ini. Ya kan? Saya olahraga, saya treadmill. Ya rata-rata 40 menit. Ya, dengan kecepatan yang lumayan 6 sampai 7. Ya. Tapi saudaraku, kalau saya seandainya mendisiplinkan diri, saya panggil instruktur
Katakanlah siapa? Aderai. Melatih saya. Buat saya dalam beberapa waktu ke depan. Tiap hari latihan. Supaya apa? Dari one big pack ini. And the whole pack ini menjadi 6 pack. Kira-kira bisa nggak? Bisa. Tapi mesti latihannya harus serius. Pinjam akuannya Pak. Nggak bisa saya latihan pakai air putih gini terus. Ngapain Pak Roni? Latihan supaya 6 pack. Nggak bisa. Saya harus angkat beban yang lebih kuat lagi. Saya harus sit up dan bla bla bla. Ikuti instruksi. Baru terjadi 6 pack. Dengar saudara. Supaya kamu sembuh mentalmu. Sehat mentalmu. Kamu butuh berlatih. Supaya kamu bisa sampai keserupaan Kristus pun. Perlu latihan dan perlu ketekunan. Karena Alkitab bilang ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan dalam Yesus tidak pernah mengecewakan. Katakan bersama saya, latihan. 1, 2, 3, latihan. Lalu kemudian jadi kebiasaan. Dan terakhir budaya. Budaya adalah segala sesuatu yang kita lakukan tanpa mikir lagi. Kenapa? Udah kebiasaan kok. Mandi itu budaya. Sikat gigi itu budaya. Betul gak saudaraku? Mikir gak mandi? Kalau ada yang sampai mikir mandi kamu stres. Kayak orang lalu habis diputus cinta. Ngapain ya? Lu kan mesti mandi. Mandi ya. No. Latih. Ketika pikiranmu, ada beberapa orang berkata saya sulit berkonsentrasi. Saya ajak saudara mulai melatih kujige. Selama kita tidak bergaul dengan firman Tuhan, percayalah saudara, masalah mental akan disebut mental illness. Pasti sudah. Makanya perlu kita bergaul dengan firman Tuhan. Kitab Yeremia 16 berkata kujigin. Apabila aku bertemu dengan perkataanmu, maka aku menikmatinya. Aduh, firman dinikmati. Apabila aku bertemu dengan perkataanmu, maka aku menikmatinya. Jadi firman itu seharusnya kalau kita mau berjalan dalam keserupaan seperti Kristus dan mau berlatih, maka yang terjadi adalah firman menjadi kegirangan dan kesukaan. Pemazmur berkata, firman-Mu menyegarkanku, membuat aku yang tidak berpengalaman menjadi berhikmat, membuat aku yang jadinya berjalan tertunduk malu tersipu-sipu, sekarang terangkat wajah sambil berkata, sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Oke, lanjut khotbah. Bergaul. Saya begitu bertobat tahun 87. Saya masih kuliah di Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi di Erlangga Surabaya. Saya memutuskan nih, karena masa lalu saya nakal. Ya anak nakalnya anak muda pada umumnya. Oh, pacaran berkali-kali, laku juga pada pendek gini. Ya, saya terlibat pornografi. Saya terlibat gaya hidup bebas. Dan saya, tante kos saya ajak main judi. Lalu saya bertobat, singkat cerita. Begitu saya bertobat, saya memutuskan. Saya berkata, saya tidak berpikir jadi pendeta loh, sama sekali. Saya tetap mau kepingin jadi akuntan publik yang kaya raya. Punya kantor sendiri dan sebagainya. Nah, tapi saya sadari bahwa masa lalu saya udah gak benar. Maka saya bangun sebuah disiplin rohani. Sekalipun saya tidak terpanggil, waktu itu ada panggilan jadi pendeta. Jadi apa yang saya lakukan? Ini dia. Bangun pagi yang saya lakukan, saya cari wajah Tuhan. Ya, memuji Tuhan, nyembah Tuhan sepuas-puasnya. Lalu berdoa,
Itu saya lakukan dari tahun 87 Pak sampai tadi pagi. Disiplin rohani. Setelah itu apa yang saya lakukan? Baca kitab suci. Tadi kan sudah doa. Suci. Baca kitab suci. Baca kitab suci. Baca kitab. Nyanyi dong. Suci. Baca kitab suci kalau mau tumbuh. Badanmu boleh berhenti bertumbuh seperti saya. Tetapi imanmu menyala-nyala, rohmu menyala-nyala. Sebab mulai mensinkronkan pikiran, perasaan, kehendak kepada Tuhan. Saudaraku, jadi perlu dilatih, lalu jadi budaya. Jadi kebiasaan, lalu jadi budaya. Dan sekarang yang namanya saya bangun pagi berdoa menyembah Tuhan, ya sudah jadi budaya. Minggu lalu Sabtu saya mendarat dari California sampai di Jakarta. Saya jet lag kan, karena 3 minggu saya di sana. Lalu Selasa subuh kemarin, saya ke Sydney bareng Pak Yosi apa semua. Kita ada sidang MPL di sana. Sekalipun dapat kecaman, ada pendeta posting. Apa pemimpin GBI ini? Indonesia lagi susah. Rapat kok ke Sydney, Australia. Ya, yang protes itu pendeta lagi, Pak. Kan namanya kalau keluarga GBI sendiri ada mekanismenya toh, Pak. Kalau nggak puas ya jangan langsung di medsos. Itu sama memperburuk rumah sendiri. Luang kita ke sana itu dibayari semua. Sak hotelnya, sak tiketnya, kecuali yang upgrade ke bisnis. Kalau saya ekonomi saja, paling cuma memang lewat Singapura 7 jam 8 jam, nggak apa-apa, mengucap syukur, disesuaikan dengan gratis toh. Dan saudaraku, jadi waktu saya macam-macam, selisih dengan sini kan 3 jam. Kalau Amerika di sana kita sore, sana malam atau pagi kan. Tapi ini saya sudah jadi budaya. Tadi pagi saya sudah terbangun jam berapa tadi? Pertama saya jam 1 melek. Plak. Kon jet lag ini. Tapi saya paksain terus Pak Jos. Tak merem-merem terus. Bisa tidur lagi. Jam 4 saya bangun. Sudah begitu karena budaya. Saya langsung duduk. Di hadapan Tuhan bersama istri saya. Dan kita bisa menyanyi. Memuji Tuhan. Ada menikmati fellowship yang private dengan Tuhan. Kunci sih. Berkasih-kasihan, bercinta dengan Tuhan. Ikuti saya ya. I love you. I need you. Ini yang saya nyanyikan tadi pagi. I long for you, Lord, with all my heart, with all my soul. Seharusnya ada ekspresi begini. I love you. Begini Pak Jos. I need you. I long for you, Lord, with all my heart, with all my soul. I love you, Lord. Waduh, saya nikmati persekutuan. Setelah itu apa selesai? Yang saya lakukan adalah to read the Bible. Saya membaca Alkitab. Jadi buat saya budaya setiap tahun saya selesai Kejadian sampai Wahyu. Udah gak jadi masalah saya. Di atas pesawat saya bisa baca. Apapun baca. Jadi tiap tahun bisa menyelesaikan Kejadian sampai Wahyu sambil merenungkannya. Kenapa? Karena saya terus berusaha menyelaraskan pikiran perasaan kehendak saya harus tunduk kepada firman.
Oke, karena firman-Nya akan beri jawaban soal masalah-masalah psikologi saudara. Saya buktikan. Contoh para ahli. Next slide. Pandangan ahli sekarang. Eric Johnson. Dia PhD, Profesor Pastoral Care. Dia berkata begini, gereja telah melakukan psikologi Kristen sejak didirikannya. Gereja membahas masalah-masalah pemikiran, emosi, hubungan, dan itulah inti dari psikologi. Saya beritahu pada saudara, belum ada istilah psikologi, gereja sudah melakukan pelayanan yang berhubungan dengan psikologi. Sejak gereja didirikan, Thomas Oden, dia berkata, dia seorang theologian and author. Dia berkata, jauh sebelum psikologi menjadi profesi tersendiri, para pendeta terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang membutuhkan kebijaksanaan psikologis. Dan nanti akan saya tunjukkan, ada seorang keren, dia salah satu bapak psikologi. Ateis, tidak percaya Tuhan Yesus. Tapi kemudian dia buat statement pengakuan bahwa Alkitab menjadi jawaban dari semua terapi-terapi yang bisa dilakukan oleh ilmu psikologi secara ilmu terapan sekalipun. Contoh siapa? Albert Ellis. Dia seorang keren. Ini kalau saudara sekolah psikologi tahu nama ini. Termasuk Sigmund Freud dan sebagainya. Dia bilang apa saudaraku? Dia psikologi pioneer, ateis. Saya bisa dengan yakin mengatakan bahwa Alkitab, ini padahal orang tidak percaya Yesus nih, adalah buku pengembangan diri yang telah memungkinkan lebih banyak orang untuk membuat perubahan kepribadian dan perilaku yang lebih luas dan intensif daripada semua terapi profesional yang digabungkan sekalipun. Jadi jawabannya apa? Di Alkitab, firman Tuhan itu maksudnya. Sementara sudah di tangan kita, di HP kita, kita tidak membacanya. Terus kita berharap nanti kalau ke gereja ditumpangi tangan. Saya mau beritahu pada saudara, saya percaya kuasa penumpangan tangan, saya percaya kuasa doa. Tapi seringkali masalah-masalah kejiwaan tidak cukup ditumpangi tangan dan tidak cukup didoakan. Perlu ada konseling, perlu pendampingan. Dan didasarkan jawabannya adalah firman Tuhan. Amin. Sejarah psikologi menyebutkan dan 1855 Franz de Leeds, dia berkata dalam bukunya A System of Biblical Psychology. Nah ini keren, Biblical Psychology. Saya punya 3 orang anak, yang 2 perempuan. Oleh berkat Tuhan mereka dapat beasiswa ambil kuliah psikologi di Amerika. Dua-duanya lulus master. Dan 2 minggu lalu saya di Amerika, saya ikut wisuda anak saya yang paling kecil master. Yang nomor 2 udah punya license untuk California, jadi professional counselor, dia udah kerja di sana. Saudara aku dikasih Tuhan, ini dia. Anak-anak saya sengaja kuliahkan untuk psikologi di Universitas Kristen di Amerika. Kenapa? Karena saya sudah tahu dari dulu jawaban permasalahan kejiwaan Alkitab. Ini loh pakar-pakar psikologi, bahkan ateis pun mengakui Alkitab itu jadi jawaban seharusnya. Namun kita disediakan kok kita nggak baca. Ada banyak janji Tuhan yang mesti kamu dapatkan, tapi kamu mesti bertekun, disiplin gitu loh. Oke, dan saudaraku dikatakan bahwa biblical psychology bukanlah ilmu yang baru ditemukan, tapi merupakan salah satu ilmu pengetahuan tertua di gereja. Keren. Bahkan ini dia, bapak psikologi, sudah tahu nama ini Sigmund Freud. Dia berkata dalam 1856, pendiri talk terapi modern. Ini orang hebat ya dalam dunia psikologi. Dia baru lahir 1 tahun setelah kutipan de Leeds ini. Jadi memang dia lahir setelah ada pernyataan bahwa biblical psychology itu sudah lama, bukan ilmu baru. Semua berdasarkan Alkitab seharusnya. Alkitab itu jawaban. Next lagi. Nanti akan saya kasih contoh. Nah ini sekarang dalam dunia psikologi Kristen muncul istilah ini. Soul care. Perawatan jiwa. Ya. Kita seringkali ikut perawatan secara spiritual. Which is okay, itu bagus. Tapi perawatan jiwa juga penting. Karena kalau enggak, apa yang pernah kita bangun dalam dunia roh sekalipun bisa runtuh gara-gara masalah kejiwaan yang enggak beres. Saya membaca satu buku. Dan buku ini menceritakan ada seorang hamba Tuhan terkenal. Ya, di Amerika itu ada 2 hamba Tuhan yang terkenal. Soal family therapy dan pelayanan pemulihan keluarga. Yang 2 minggu lalu baru meninggal namanya James F. Dobson.
Saya pergi ke Colorado Springs, di tempat pelayanannya dia. Keren, gedungnya besar-besar, tempat counseling dan semuanya keren. Pokoknya buku-bukunya sudah bisa dapatkan bagaimana mendidik anak dan bagaimana memperlakukan pasangan. Tapi sebelum James F. Dobson ini terkenal, ada satu hamba Tuhan lain lagi yang terkenal dan datang ke Indonesia. Saya usah disebutkan namanya. Di Indonesia jadi berkat. Di Amerika pelayanan televisinya, radio terkemuka. Karena dia menyerukan Amerika, jangan bercerai. Don't kill your baby. Dia menyerukan yang disebut pemulihan keluarga. Tapi dunia tidak tahu. Dia sendiri punya masalah anger issue. Dia sendiri punya masalah tentang tidak bisa kendalikan kemarahan. Jadi setelah pelayanan capek, orang capek itu hati-hati ya, sensi loh. Pulang saudaraku ada masalah di shop, marah-marah, lu ini gak bisa sampai nada tinggi. Bertahun-tahun istrinya itu simpen saudaraku. Karena jaga reputasi suami. Tapi akhirnya gak tahan istrinya. Karena suaminya kalau marah meledak-ledak saudaraku. Akhirnya istrinya memutuskan apa? Cerai. Gak bisa mau minta dipulihkan. Istri bilang, gua gak tahan, gua gak sanggup lagi hidup sama lu. Pendeta lu munafik depan orang, lu keren tapi di rumah kamu injak-injak aku. Dan cerailah mereka, geger. Sudah tahu pengurus pusatnya yang ngatur semua kebijakan manajemen memecat hamba Tuhan ini padahal dia founder pelayanan ini. Kenapa saudaraku? Karena tidak lama setelah dia bercerai, dia kawin lagi, dapat daun muda. Mari saya beritahu saudara, masalah kejiwaan bisa meruntuhkan semua yang telah dibangun bertahun-tahun dalam dunia spiritual sekalipun. Oke, so that's why very important kita ngomong soal ini ya. Supaya kamu jangan cuma nanti kelihatan rohani di depan orang tapi di rumah. Aduh. Itu banyak itu, tapi di sini tidak ada. Kutub utara bagian pedalaman yang diam dalam gua-gua tepi jurang 500 meter perempatan jalan Gang Buntu. Saya mendengar cerita dari saudara Billy Lantang. Dia diundang di sebuah pelayanan. Ada masalah dengan mobilnya sehingga dia butuh diantarkan pulang. Lalu ya mobil mewah gereja yang mengantarin, milik salah satu anggota. Tiba-tiba sopirnya itu ngomong, Pak bisa gak ada pekerjaan buat saya? Loh kenapa? Nangis. Terkejutlah Pak Billy. Loh kok nangis? Saya gak tahan Pak. Saya kerja di orang ini bertahun-tahun. Tapi saya direndahkan selalu kalau saya buat salah. Saya dibilang anjing lah. Saya dibilang apa? Siapa yang punya mobil ini? Yang tadi pelayanan di gereja. Di depan jemaat. Malaikat. Tapi sama sopir. Saudara kalau pengen tahu seorang hamba Tuhan, tanya pembantunya. Tanya sopirnya. Anger issue. Itu kejiwaan kan? Gak cukup tumpangin tangan. Bahasa roh sekalipun diunyel-unyel rambutnya. Dijuegal sampai geblak. Tak bisa berubah. Perlu counseling. Oke. Jadi induk yang tertinggi adalah teologi. Ini spiritual reality. Di bawahnya ada filosofi. Itu spiritual reality. Tapi ada behavioral reality. Antropologi. Lalu kemudian sosiologi, ada psikologi. Ya kan? Lalu kemudian ada apa lagi? Physical reality. Apa itu? Biologi, kimia dan fisik. Kita bisa lihat itu. Tapi teologi, ilmu tentang Tuhan, ketuhanan yang berhubungan dengan firman, itu penting Pak. Walaupun kamu bukan sekolah Alkitab, tapi bergaul dengan firman Tuhan. Ya, ada banyak sekolah Alkitab, kan jadi suruh orang tua. Karena ikut tes ini gagal, ikut tes ini gagal, ya sudah masuk pendeta. Serahkan, apanya serahkan, tidak panggilan. Masalah gerejamu. Oke, Alkitab menjawab banyak permasalahan. Alkitab menciptakan berapa banyak permasalahan surat itu. Next, apa saja? Tentang keluarga. Tentang apa? Konflik, conversation, disappointment, kekecewaan, worry, parenting, loss, business, success, work, finances, education, hope, commitments, decisions. Alkitab mencatat semua dan Alkitab memberi jalan keluar semuanya. Saya tidak bisa jelaskan satu-satu.
Semua ada jawabannya di Alkitab seharusnya. Kenapa kita tidak bergaul dengan firman? Dan yang berikut ini penting sekali. Next slide. Apa itu saudaraku? Tinggal 3 menit. Untuk supaya mengalami kesehatan mental, miliki gaya hidup kerajaan. Roma 14 ayat 17, kerajaan Allah bukan soal makanan, minuman, tapi kebenaran. Hiduplah benar. Damai sejahtera, kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Aduh, jaga hati. Kalau ada orang hina saudara, jelek-jelekan saudara, jangan buka pintu supaya penghinaan bekerja. No. Hidupmu jangan ditentukan karena komentar orang lain. Percayalah apa yang Tuhan katakan tentang kamu. Alkitab berkata kamu dicipta serupa segambar dengan Tuhan. Alkitab berkata kamu bangsa terpilih, imam mata rajani, bangsa kudus, umat kepunyaan Tuhan. Gak peduli omongan orang lain yang jelek tentang saudara. Dan jangan dengerin. Kamu bisa dengerin, tapi jangan buka pintu hatimu, perasaan untuk menerimanya. Kamu yang menentukan itu. Sebab hati yang gembira adalah obat yang manjur. Manjur obatnya bukan sekedar obat-obatan. Manjur, kamu hidup dalam sukacita. Pilihlah hidup dalam sukacita. Penemuan dari universitas terbesar Boston, Harvard University sama Oxford University, mereka menemukan penelitian. Kalau orang hidup sukacita, 1, menahan proses penuaan. Tetap kencang. Yang kedua, ya, itu memberi manfaat yang positif buat tubuh. Sudahlah. Tertawalah sukacita sebelum tertawa itu sendiri dilarang. Ya, amin. Yang berikutnya, persekutuan pribadi dengan Roh Kudus. Adakan waktu-waktu spesial sama Tuhan gitu loh. Kalau kamu tidak bisa bangun pagi-pagi, ya siang lah, ya sore, atau malah terserah. Tapi ada hubungan pribadi. Kunci C. Mazmur 62 berkata begini. Hanya dekat Allah saja, kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Tenang, dekat sama Tuhan tuh tenang. Pemazmur berkata, Tuhan adalah, orang baru bilang, badeka jongana. Pak Tuhan. Nearness is likeness, my friend. Kedekatan, keserupaan. Semakin dekat Tuhan, semakin menyerupai Tuhan. Terus next, yang terakhir. Supaya sudah tahu saya mau selesai, bangkit berdiri semuanya. Next. Sembuhlah jiwamu. Ada seorang jurnalis terkenal namanya Johan Hari. Dia berkata, dia non-Kristen ya. Dia depresi berat. Bertahun-tahun depresi dan berkali-kali mengunjungi dokter ataupun psikolog. Tidak berhasil. Depresi terus. Dia bikin buku namanya Lost Connections. Dia menemukan jawaban, ternyata salah satu sembuh dari penyakit kejiwaan. Apa itu? Komunitas. Di NDC ada core. Terlibat di core. Kamu bukan Tarzan. Kamu tidak bisa hidup sendiri. Amin. Meja ini kalau saya angkat sendiri tentu ya berat walaupun saya bisa. Tapi kalau 2 orang lebih ringan. 3 orang lebih ringan lagi. 4 orang lebih ringan lagi. Berkomunitaslah saudara. Cari teman-teman yang seiman. Dan bergabunglah dengan mereka. Ini buktinya. Ketika orang berpegang pada satu sama lain. Masalah yang sebelumnya mustahil mulai dapat terpecahkan. Masalah bunuh diri. Masalah dikurung di rumah sakit jiwa. Masalah dikeluarkan dari sekolah. Semua dapat diselesaikan. Ini ditulis oleh si Johan Hari. Kenapa? Ada komunitas. Ada orang yang berkata, you are not alone my friend. No worries. Aku sama kamu. Jadi next saya tutup dengan ini. Kalau ada orang punya masalah ataupun saudara yang sedang masalah kejiwaan hari-hari ini. Saudara sedang stres, khawatir berlebihan. Ketakutan masa depan. Terakhir, next slide. Ini Yesus, komunitas ada 3 orang. Matius, Markus, Yohanes. Ada 12 murid. Ada 70 murid. Ada 500 orang. Di mana Yesus naik ke surga. Yesus berkomunitas. Next lagi. Struggle bukan selalu artinya kita punya iman yang lemah. Elia memenangkan pertandingan 450 Nabi Baal dikalahkan.
Tapi waktu diancam, dia sempat struggle. Bukan berarti orang yang punya pergumulan tidak punya iman. Makanya jangan mudah menjudge orang, lu kurang doa sih. Jangan. Kadang-kadang orang diizinkan Tuhan lewat proses kehidupan. Two things can be true at the same time. Ya, ada hal yang terkali orang yang beriman, kadang-kadang ada pergumulan berat. Yesus pun di Taman Getsemani berdoa sampai tekanan kuat itu. Keluar keringat bercampur titik-titik darah. Kondisi seperti stres berat itu. Apakah Yesus tidak beriman? Itu bagian proses kehidupannya harus dilewati, my friend. Sekarang bagi yang sedang masalah kejiwaan atau punya saudara temanmu, katakan ini, next, cepetan. Namanya ministry of presence and empathy. Pelayanan pendampingan itu penting. Gak usah ngomong banyak sama orang lagi susah. Dampingi aja orang itu. Ajak ngopi. Suruh dia ngomong aja. Jangan bilang gini, habis kamu gak rajin bahasa roh sih. Puasa 40 hari 40 malam. Kadang-kadang kita itu nasihatnya bikin orang itu tambah stres. Apa yang harus dilakukan? Sederhana, saudaraku. Tapi saya belajar dari dua anak saya yang sudah master psikologi. Yang satu sudah punya license untuk Amerika. Ini dia, next. Lumayan jadi bahan khotbah. Next. Apa itu? Bilang sama dia, wow, pasti sulit ya situasi yang kamu hadapi. Gitu dong. Ngomong sama dia, ayo kita jalani bareng deh. Lu gak sendirian kok. Ada gua. Ada temen lu di sini. Gua. How do you feel my friend? Perasaanmu gimana hari ini? Jangan coba tanya, lu udah makan belum? Enggak. Tanyain. Ya boleh sih tanya itu. Perasaanmu gimana sekarang? Ini pertanyaan-pertanyaan sederhana, tapi ini dalam ilmu konseling penting ini. Kita ini sudah terlalu rohani sampai akhirnya camah lepaskan. Mbak, gak perlu ditengking hal seperti itu. I'm here for you, my friend. Aku di sini buat kamu. So anytime you want to call me, call me. Lu mau telepon gua, lu jangan sungkan-sungkan. Telepon aja. Supaya lu tahu kalau gua mau ngangkat atau enggak, lu boleh WA gua. Gitu dong. Kasih tahu orang-orang itu. Oke, jangan dikhotbahin. Nanti dia bilang, gua udah dengar khotbah pendeta gua lebih daripada lu. Gua cuma pengen didengarkan. Bagi hati, miliki belas kasihan. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Saya langsung mohon diri, Pak. Harus langsung ke airport, harus terbang ke Denpasar. God bless you all. Woman sini. Ya, silakan duduk lebih dahulu, saudara sekalian. Terima kasih ya kepada Pastor Roni Daud yang sudah jadi berkat buat kita sekalian. Kiranya perjalanannya semua selamat, Pak, sehat ya. Oke. Saudara adalah orang yang luar biasa di tengah begitu banyak hari ini, ketidakpastian di luar sana, Anda memutuskan untuk bisa hadir di tempat ini. Dan saya percaya bahwa kehadiran kita di tempat ini adalah sesuatu yang berarti dan besar dalam hidup kita. Amin, saudara. Dan saran saya dalam hari-hari ini biar kita lebih banyak berdoa dan memperkatakan firman Tuhan sesuai firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Oleh karena itu jangan khawatir, jangan cemas, tetapi percaya akan kuasa Tuhan, pelindungan Tuhan. Kalau Anda sering cemas, panik, baca Alkitab seperti tadi saudara ya. Tiap hari satu ayat aja, ayat-ayat yang memberikan kekuatan ya. Ada begitu banyak ayat yang memberikan kekuatan kepada kita sekalian. Nah bagi Anda yang membutuhkan doa, Anda bisa scan QR dan Anda bisa menyatakan permohonan doa saudara. Ya ada banyak pendoa di NDC yang akan menolong Anda semua. Tidak ada hal yang lain saudara, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang hidup dan berkuasa hari ini Tuhan. Yang kembali mengingatkan kami Tuhan betapa pentingnya kami harus Tuhan menjaga hati kami, pemikiran kami, soul care Tuhan. Kami tahu dunia ini semakin hari semakin sulit dan semakin sukar. Tetapi kami bersyukur karena kami punya firman Allah yang hidup, yang memberikan kepada kami Tuhan kekuatan, penghiburan, dan pertolongan di masa-masa yang
sulit sekalipun Tuhan. Khususnya di masa-masa ini Tuhan kami berdoa supaya setiap kami tinggal tenang dan percaya bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Di balik segala hal Tuhan bekerja. Dan bagi orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan memiliki rencana-rencana yang baik dalam kehidupannya. Kami berdoa supaya pemerintahan kami memiliki otoritas kewibawaan dan mengambil keputusan yang bijaksana, yang menenangkan masyarakat Tuhan, dan terjadi pertobatan atas bangsa kami. Begitu banyak pemimpin-pemimpin negara kami yang hidup dalam korupsi, dan begitu banyak ketidakadilan yang terjadi. Doa kami Tuhan, supaya bangsa kami dilawat Tuhan, Indonesia dilawat oleh kuasa Tuhan. Terima kasih Bapak, biar kami pulang dengan ketenangan, damai sejahtera, di rumah kami tinggal tenang dan percaya akan kuasa dan pemeliharaan Tuhan. Mari saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, arahkan hatimu, terimalah segala berkat, damai sejahtera anugerah dari Allah Bapa yang di sorga, cinta kasih sayang di dalam Yesus, persekutuan di dalam Roh Kudus, yang menyertai kehidupanmu mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama kita katakan, amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.